Halo anak-anak Bapak semuanya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya dengan topik pembahasan kita kali ini yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsep poros maritim dunia telah diperkenalkan Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo pada tahun 2014 yang silam. Lalu, apakah itu sebenarnya poros maritim dunia itu? Poros maritim adalah sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau-pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan negara. Lalu, mengapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Mari simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan negara yang sangat strategis. Hal ini terbukti dari letak geografis Indonesia yang berada pada dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menjadi potensi besar bagi bangsa Indonesia sebagai pintu utama lalu lintas pelayaran maritim dunia di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan buku data statistik Indonesia, tercatat Indonesia memiliki kurang lebih 16.000 pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan luas lautan mencapai 3,3 juta kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa laut Indonesia lebih luas daripada daratan Indonesia. Dengan perbandingan 2/3 luas lautan Indonesia, sementara daratan hanya mencapai 1/3 dari luas seluruh Indonesia. Di samping lautan Indonesia yang sangat luas, ternyata laut kita juga menyimpan berbagai macam kekayaan alam, mulai dari sumber daya perikanan, barang tambang, dan sumber energi. Untuk memahami lebih dalam mengenai potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia, mari kita lihat dari letak Indonesia, luas Indonesia, dan batas wilayah Indonesia. Letak Indonesia. Letak Indonesia yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, letak geologis. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Berdasarkan letak astronomisnya, maka Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Informasi yang kita peroleh dari sini bahwa sebagian besar Indonesia itu berada di belahan bumi selatan, yaitu sejauh 11 derajat. Di mana 1 derajat itu bernilai 111 km. Sementara di belahan bumi utara, Indonesia itu memiliki jarak 6 derajat lintang utara. Dan kalau kita lihat bujurnya, yaitu 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, maka hal ini membuktikan bahwa seluruh Indonesia itu berada di wilayah timur. Makanya Indonesia dinamakan sebagai orang timur karena bujurnya itu adalah bujur timur. Sekarang akan kita lihat wilayah-wilayah apa saja yang berada pada batas-batas astronomis Indonesia tersebut. Pada 6 derajat lintang utara, yaitu wilayah paling utara Indonesia, berada di Pulau Miangas, yaitu di atas dari Pulau Sulawesi berdekatan dengan Filipina, yaitu dekat Pulau Mindanao. Kemudian paling selatan wilayah Indonesia itu berada di Pulau Rote.
di bawah dari Pulau Nusa Tenggara. Kemudian paling timur wilayah Indonesia itu adalah berada di Merauke. Sedangkan paling barat wilayah Indonesia itu pada 95 derajat bujur timur berada di Sabang. Akibat letak astronomis Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka memberikan pengaruh atau dampak bagi Indonesia itu sendiri. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis. Kita tahu bahwa fungsi garis lintang adalah untuk menentukan iklim dan fungsi garis bujur adalah untuk menentukan waktu. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan keseluruhan derajatnya itu berada pada iklim tropis. Karena iklim tropis itu sendiri seluruh wilayah yang letaknya pada 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. 0 derajat itu yaitu di garis khatulistiwa, artinya 0 derajat sampai 23,5 derajat ke belahan bumi utara atau ke belahan bumi selatan. Dimana tadi kita bilang bahwa 1 derajat itu jaraknya di permukaan bumi adalah 111 km. Jadi karena lintang kita itu semua 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, maka angkanya itu berada pada iklim tropis, sehingga Indonesia itu adalah negara yang beriklim tropis. Dampak yang kedua yaitu Indonesia memiliki 3 wilayah waktu. Bumi kita ini bulat sehingga memiliki sudut sebesar 360 derajat, dan dalam satu hari itu adalah 24 jam, sehingga kita memperoleh persamaan bahwa 1 jam sama dengan 15 derajat. Jika kita kembali ke bujur Indonesia yang berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka selisih bujurnya itu adalah 46 derajat. Sementara 1 jam tadi 15 derajat. Jadi kita bagi 46 derajat dibagi 15 derajat, maka hasilnya adalah 3,066. Sehingga digenapkan menjadi 3 waktu atau 3 jam. Dari situlah diperoleh bahwa Indonesia itu memiliki 3 wilayah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. WIB memiliki pangkal bujur 105 derajat, sementara WITA memiliki pangkal bujur 120 derajat, dan WIT memiliki pangkal bujur 135 derajat. Karena WIB memiliki pangkal bujur 105 derajat, maka selisihnya dengan kota Greenwich adalah 7 jam. Sementara untuk WITA memiliki selisih waktu dengan Greenwich adalah 8 jam, dan WIT memiliki waktu selisih dengan Greenwich adalah 9 jam. Kemudian yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan posisinya di permukaan bumi. Secara umum, letak yang kita gunakan sehari-hari adalah letak yang geografis. Misalnya ketika menunjukkan alamat rumah kita. Sebagai contoh, kita buat letak Cinta Budaya berada di komplek MMTC. Itu merupakan letak geografis karena memperhatikan posisi tempat tersebut dengan wilayah sekitarnya. Secara geografis, Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra,
maka bentuk letak geografis Indonesia itu berupa posisi silang, sehingga Indonesia itu sangat strategis. Akibat dari letak geografis Indonesia ini, maka Indonesia ini sangat cocok atau berpotensi sebagai poros maritim dunia. Dampak letak geografis Indonesia itu, di sini kita memberikan beberapa dampaknya. Yang pertama, Indonesia itu menjadi lalu lintas pelayaran dunia. Karena ketika orang Asia ingin pergi ke Australia melalui jalur laut, maka harus melintasi wilayah Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, Indonesia itu juga berpotensi menjadi pusat perdagangan dunia. Karena ketika terjadi transportasi laut dari Asia ke Australia atau sebaliknya, maka biasanya akan juga memicu perekonomian di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pusat kebudayaan dunia. Kita tahu bahwa di Indonesia itu adalah sangat kaya akan kebudayaan. Itu juga karena dipengaruhi oleh letak geografisnya. Karena di Indonesia itu pertemuan dari berbagai ras, suku, dan budaya. Sehingga di Indonesia itu sangat beraneka ragam dari segi suku, bahasa, dan kebudayaan-kebudayaan. Kemudian yang keempat, akibat dari letak geografis Indonesia, maka Indonesia itu juga dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Mungkin di kelas 10 sudah belajar tentang angin muson barat dan angin muson timur. Bapak harap kalian pelajari kembali. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan membuat kuis. Jadi kalian pelajari tetap angin muson barat dan angin muson timur. Apabila kurang mengerti, boleh ditanyakan sama Bapak. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur batuannya atau lempeng penyusun buminya. Lempeng itu sama artinya dengan kerak bumi. Kalau kita pelajari mengenai permukaan bumi, maka permukaan bumi ini itu terdiri dari beberapa lempengan yang saling terpisah. Sebagai contoh yang mudah Bapak buat, misalnya Eropa sama Asia itu adalah satu daratan. Maka Eropa sama Asia itu adalah satu lempeng yang dikenal sebagai lempeng Eurasia. Kemudian Amerika Utara dengan Amerika Selatan itu terpisah karena dipisahkan oleh laut nanti di Amerika Tengah, sehingga memiliki dua lempeng. Maka ada lempeng Amerika Utara dan ada lempeng Amerika Selatan. Jadi kalau kita lihat dari segi lempeng penyusun wilayah Indonesia ini, maka Indonesia itu berada pada 3 pertemuan lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia yang berada di sebelah utara, yaitu tadi lempeng benua Asia dan Eropa. Kemudian yang kedua, lempeng Pasifik, ini berada di lautan, maka ini adalah merupakan lempeng samudra atau kerak samudra. Kemudian yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia atau lempeng Samudra Hindia bergabung dengan benua Australia. Akibat dari adanya pertemuan lempeng, maka mengakibatkan wilayah Indonesia ini sangat rawan terjadinya berbagai bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Karena ketika terjadi pertemuan lempeng, maka akan terjadi getaran permukaan bumi yang kita kenal nanti menghasilkan gempa tektonik. Kemudian itu juga bisa memicu magma yang berada di bawah bumi
akan bergerak akibat adanya dorongan lempeng tersebut sehingga terjadi letusan gunung api. Selanjutnya yang kedua dampaknya adalah Indonesia itu akan kaya barang tambang. Pada wilayah-wilayah yang dilalui oleh lempeng itu memiliki unsur batuan yang kaya akan barang tambang. Seperti misalnya kita ambil emas, besi, dan berbagai barang tambang yang lainnya itu terbentuk dari proses magmatis. Makanya pada daerah-daerah yang merupakan aktif untuk sistem lempengnya, misalnya terdapat banyak gunung api, biasanya juga akan kaya akan barang tambangnya. Kemudian dampak yang ketiga yaitu memiliki tanah yang subur, yaitu tanah vulkanis. Karena ketika gunung api meletus, maka akan menyemburkan berbagai material-material berupa abu vulkanik dan material vulkanik lainnya. Untuk jangka waktu yang lama, sekitar 5 tahun, maka nanti material tersebut akan menyuburkan tanah karena dia merupakan material yang baru. Oke, kira-kira itu penjelasan Bapak tentang letak geologis. Apabila ada kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak.